Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi di pelajaran fikih ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Oke anak, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas makanan yang halal. Sekarang kita akan bahas makanan yang haram. Ya, maksudnya apa? Yaitu makanan yang dilarang. Menurut bahasa haram itu artinya dilarang oleh agama. Kalau menurut istilah adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syarat atau hukum Islam yang sudah ada dalam Al-Quran, dalilnya sudah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini makanya hati-hati kalau makan, usahakan makanan yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Kalau kita makan sekali makanan yang haram, maka tubuh kita, darah kita menjadi haram. Dan ibadah kita nanti dalam hadis itu enggak diterima oleh Allah selama 40 hari. Ya, kasihan ya. Kita sudah beribadah capek-capek, ibadah enggak diterima. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari makanan yang haram. Amin. Baik, berikutnya. Menurut hukum fikih atau fikih Islam, jenis makanan yang haram itu ada 3. Yang pertama, haram lizati atau haram aini, yaitu makanan yang haram menurut zatnya, keadaan sifat bendanya sudah jelas, barangnya sudah jelas, atau hewannya sudah jelas. Contohnya, daging babi, darah, atau darah yang setelah disembelih itu dikumpulkan, namanya apa, digodok, itu namanya didih, itu juga masuk haram. Bangkai anjing, apalagi ular, binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau sudah jelas adalah babi dan anjing, darah itu walaupun darahnya dari hewan halal itu tetap haram untuk dimakan. Baik, haram lizati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berupa hewani, yaitu makanan yang haram yang berasal dari hewan. Makanan haram yang berasal dari hewan. Contohnya, tadi babi, ulat, buaya, ulat, darah hewan, dan juga nanah dari hewan. Nanah itu apa? Ketika luka, terus ada cairan putih, itu putih kental-kentalan. Kayak umbel itu, ketika luka itu namanya nanah. Itu juga haram, najis juga. Apalagi dari hewan yang sudah diharamkan oleh Allah, maka tetap haram.
ularnya juga, darahnya haram, dagingnya haram, semuanya menjadi haram. Oke, berikutnya yang kedua berupa nabati dari tumbuhan, yaitu makanannya berasal dari tumbuhan. Ini haram, makanan haram yang berasal dari tumbuhan. Apa ada Pak? Ada. Contohnya apa Pak? Tumbuhan ganja, daun ganja, tumbuhannya, batangnya itu haram untuk dihisap kalau bakal terus dihisap. Paling nggak tahu, pokoknya daunnya aja Pak belum tahu, apalagi barangnya, tumbuhannya saya belum tahu. Mungkin kalian ada yang tahu atau orang tua kalian. Daun yang mengandung racun, apa itu? Banyak. Masa kecilnya Pak Ali di hutan tuh banyak daun yang mengandung racun, daun yang nggak teling, itu haram untuk dimakan. Makanya hati-hati makan daun itu, makan daun yang halal, yang tumbuhan yang dimakan benda banyak, manfaatnya juga banyak. Jangan yang haram, halal aja banyak, bayam, terus dong telo. Oke. Baik, yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan akan mematikan atau membahayakan manusia. Songkok perut bumi, dari bumi, hasil bumi. Nah, contohnya apa? Nih, nek pengen timah aspal logam, sopo sing gelem pangan timah aspal logam, barang atos apa? Ini barang yang haram dimakan karena tidak layak, bukan makanan kok. Caranya makanya gimana? Nanti ada. Nah, tapi tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini haram. Yang kedua tadi haram malulizati atau aini yang terlihat bendanya. Sekarang sebabnya, haram sebabnya, yaitu hukum asalnya halal tetapi berubah menjadi haram karena suatu sebab. Mulanya hewan itu haram, mulanya benda itu haram, makanan itu halal, tapi berubah menjadi haram. Mengapa? Ya. Contohnya, kenapa kok menjadi haram? Nah, daging sapi itu halal, tapi cara memakannya, cara mengolahnya dicampur dengan daging babi. Sekarang banyak di pasar yang berita-berita di TV itu. Kalau daging sapi sudah banyak berkilo-kilo, dicampuri dengan daging babi hanya sebungkus atau hanya secuil daging babi yang sudah dicampur, maka semuanya menjadi haram. Karena daging babi itu pasti mengandung minyak atau masih ada darah-darahnya. Kalau sudah tercampur semuanya, maka mungkin satu berkilo-kilo daging babi sapi itu menjadi haram. Kalau sudah kita beli ya halal, yang sudah daging sapi aja, tapi diolah, digoreng dengan minyaknya, minyak babi. Nah, ini jadi haram lagi. Hanya halal. Hati-hati makanan sekarang, paling makan di pinggir jalan, cara pengolahannya. Apalagi kalau kalian besok di SMP rekreasi ke Bali, hati-hati milihnya tempat makanan, masakan sana. Karena apa? Makanan sana rata-rata tidak halal, kecuali makanan ikan laut. Tapi pengolahannya pun, tempat pengolahannya juga hati-hati. Walaupun kita makanannya halal, hewan laut, tetapi kalau pengolahannya tadi, tempat pengolahannya tadi hasil dari awalnya, sebelum itu dibuat pengolahan daging babi atau daging anjing atau minyak babi, makanya tetap menjadi haram dan menjadi najis semuanya, haram semuanya. Makanannya sudah dibusuk, diolah lagi, sudah dibusuk, diolah, dimakan lagi, ini menjadi haram. Karena apa? Membahayakan diri kita, menjadi penyakit nanti. Nah,